Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'du. Sahabat syariah Al-Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang wajahnya berseri-seri, para official dan para pelatih yang hadir pada hari ini. Semoga kita semua dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Pemerintah Indonesia memperingatkan kepada kita bahwa bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Ini artinya hadirin, proporsi usia produktif akan jauh lebih besar jika dibanding dengan usia non produktif. Oleh karena itu hadirin, beliau menekankan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan generasi emas yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur hadirin. Alhamdulillah. Dengan jumlah lembaga pendidikan semakin tinggi di negeri ini, menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Karakter tahun 2024, Indonesia telah membangun 439.049 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi dengan jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 3.227 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sungguh disayangkan, potensi yang sangat luar biasa ini ternyata tidak berjalan dengan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya? Mari kita saksikan berbagai macam problematika yang datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter moralitas anak negeri. Mulai dari gurita narkoba yang semakin mampu, di online yang menjamur, HIV tumbuh subur, kekerasan bullying, pelecehan seksual hingga tawuran terus menggerogoti Dwi Pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita, Indonesia. Hadirin, kondisi ini ternyata diperparah lagi dengan adanya oknum dari lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi, bayangkan hadirin betapa malunya kita sampai Indonesia Corruption Watch mencatatkan kasus korupsi dalam sektor pendidikan yang terus meningkat di 10 tahun terakhir ini. Jika hal seperti ini terus kita biarkan hadirin, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan semakin terdegradasi, kehancuran karakter semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, nanti sulit kita obati. Betul hadirin? Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa yang bermartabat adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan firman Allah, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadi Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid 30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbik adalah babul isti'anah, yaitu di setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji harus diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyadarkan diri pada seni ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka untuk maksudnya mulia inilah hadirin, baginda Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi. Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat syariah Quran yang kami cintai, secara umum upaya penguatan karakter, penguatan moralitas dan spiritualitas sudah banyak dikembangkan oleh masyarakat agar terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran karakter anak negeri semakin melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali hadirin, mulai dari kasus tawuran berdarah antar pelajar SMK di Semarang tahun 2023. Bahkan baru-baru ini hadirin, di Palembang 3 orang anak berusia 12 tahun, 1 orang berusia 16 tahun tega memperkosa teman sendiri secara bergilir hingga berujung pada kematian. Apa yang saudara-saudari rasakan? Bagaimana keadaan hati nurani setelah mendengar kasus itu terjadi selama ini? Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini ketika mendengar kasus itu terjadi selama ini. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran tidak hanya menekankan pendidikan intelektual semata. Sebab pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter akan melahirkan kehancuran dan kebinasaan. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 87. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan
Muhammad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya. Al-Maraghi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tersebut menggambarkan tentang sejarah-sejarah bangsa terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kekayaan duniawi begitu memikat, infrastrukturnya Masya Allah dahsyat, kekayaan intelektual yang kuat. Namun, nikmat yang didapat tak mendekatkan diri pada sabab amal. Kesombongan dan kecangkakan malah dipertontonkan, kedustaan dan kemunafikan dipamerkan, iman digadaikan, moral diabaikan. Kenikmatan dunia yang didapat dapat memberi arti. Akhirnya justru mendatangkan azab sang ilahi. Majelis hakim yang mulia, masyarakat alu-alu yang berbahagia, sebuah senandung mengingatkan kita. Marilah kita sucikan jiwa, buat ilmunya dan karakternya, dekatkan diri pada ilahi, sertakan nilai-nilai religi. Mari bersama harap ridhonya. Ilahi Rabbi. Hadirin, dari syarahan yang telah kami sampaikan dapat kita simpulkan bahwa pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi dan pengembangan moral. Pendidikan harus berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan etika dan peningkatan moral sebagai solusi tepat untuk mewujudkan generasi bangsa yang ilmunya dapat, karakternya hebat, imannya kuat, agar menjadi